apa kabar? Saatnya Anda menyimak berita Makassar bersama saya, Rizka Dior. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda dan berikut 3 berita utama hari ini. 5 rumah semi permanen di Kecamatan Talo, Makassar hangus terbakar. Seorang pendaki meninggal dunia di puncak Gunung Bawakaraeng karena hipotermia. Heroik, seorang pelajar SMP nekat panjat tiang untuk memperbaiki bendera yang tersangkut. Lima rumah semi permanen di Kecamatan Talo, Makassar hangus terbakar. Diduga korsleting listrik jadi pemicu kebakaran. Si jago merah mengamuk di kawasan padat penduduk Jalan Galangan Kapal, Kecamatan Talo, Makassar pada Senin sore. Api yang membumbung tinggi sekaligus asap hitam pekat membuat warga panik karena jarak rumah di sini sangat berdekatan. Kebakaran menghanguskan 5 rumah semi permanen, sedangkan 3 rumah lain terdampak. Tidak hanya menghanguskan bangunan, kebakaran juga melahap 1 sepeda motor. Api cepat merambat karena material bangunan mayoritas terbuat dari kayu. Belum lagi cuacanya yang sangat terik. Damkar mengerahkan 11 mobil dan 45 personel. Proses pemadaman sempat terkendala karena akses jalan sempit, sehingga damkar sulit menjangkau titik api. Mereka harus menarik selang sejauh 100 meter. Tiba-tiba karena trek itu tadi jam 3 trek sekali itu panas apinya menyeberang ya. Kami tim dari damkar hanya maksimal 3 arah memasuki lokasi ini karena yang sempit juga. Lokasi rumah yang terbakar langsung ada 5 rumah dan ada 3 rumah yang terdampak, artinya ya kena pinggirannya. Tapi itu kita insya Allah alhamdulillah langsung diantisipasi oleh teman-teman dari damkar supaya tidak terlalu menyebar. Dalam waktu 10 menit kebakaran berhasil dipadamkan. Damkar kemudian melakukan pendinginan, memastikan tidak ada lagi titik api yang menyala. Belum diketahui pasti penyebab kebakaran, namun dugaan sementara kebakaran dipicu korsleting listrik. Muhammad Sardi melaporkan dari Makassar. 4 remaja di bawah umur yang diduga terlibat tawuran di Makassar ditangkap polisi. Selain terduga pelaku, polisi turut mengamankan barang bukti senjata tajam. Dua kelompok remaja terlibat tawuran di Jalan Urip, Sumoharjo, Makassar. Kedua kelompok saling serang dengan senjata tajam, saling lempar batu, bahkan ada yang membawa bom molotov. Karena resah, masyarakat yang tinggal berdekatan dengan lokasi tawuran melapor polisi. Tim Resmob Polda Sulawesi Selatan lalu bergerak cepat mendatangi TKP membubarkan tawuran. Setelah itu mereka menyisir lokasi tawuran dan menangkap 4 remaja yang masih di bawah umur berada di sebuah gang. Penemuan 2 bilah senjata tajam memperkuat dugaan keempat remaja ini terlibat tawuran. Belakangan diketahui keempat remaja terduga pelaku tawuran merupakan warga Kecamatan Panakukang. Pada saat kami ke TKP sudah mulai bubar, namun masyarakat setempat mengatakan bahwasanya perang tersebut terjadi kurang lebih 5 menit, tidak lama. Dan kami tim Resmob menyisir beberapa tempat dan ditemukan ada 4 orang pemuda di bawah umur, 2 orang umurnya 16 tahun, 1 orang 13 tahun dan 1 orang 15 tahun. Nah, kami telah mengamankan 4 orang terduga pelaku perang kelompok tersebut, yang mana 2 orang sudah 2 orang terindikasi menggunakan senjata tajam, ditemukan senjata tajam jenis badik dan pedang. Keempat remaja serta barang bukti dibawa ke Polsek Bontoala untuk diproses lebih lanjut. Raisa Habu melaporkan dari Makassar. Polisi menangkap seorang pria spesialis pencurian di Makassar. Pelaku mengaku sudah 11 kali beraksi, termasuk membobol rumah Wakil DPRD Sulawesi Selatan Rahman Pina. Pria ini bernama Aan, spesialis pencurian yang kerap meresahkan warga Makassar. Sempat jadi buron, pelarian Aan berakhir sudah.
Ia ditangkap polisi di kawasan Kecamatan Manggala pada Sabtu pagi. Aan juga diberi hadiah timah panas di kakinya. Dari hasil interogasi, Aan mengaku sudah 11 kali mencuri. 3 kali mencuri sepeda motor dan 8 kali mencuri ponsel, termasuk di rumah anggota DPRD Sulawesi Selatan Rahman Pina. Pada Juli 2025, Aan masuk ke rumah anggota DPRD Sulawesi Selatan yang kebetulan saat itu pagarnya tidak dikunci. Berhasil masuk ke dalam rumah, Aan kemudian mengambil ponsel yang sedang mengisi daya lalu pergi. Untuk di wilayah Manggala, pengakuan dari terduga pelaku tersangka ini ada 3 TKP. 3 TKP ya? Pencurian motor Ya, pencurian motor semua. Sedangkan pencurian HP ada 8 TKP. Jadi total 11 benar. Ya, dia mengambil HP dari pekerja yang bekerja di rumahnya Pak Rahman Pina. Polisi telah menyita 1 sepeda motor hasil curian, sementara ponsel curian dari rumah anggota DPRD masih dicari karena telah terjual melalui media sosial. Atas perbuatannya, Aan telah diproses secara hukum oleh Polsek Manggala. Raisa Habu melaporkan dari Makassar. Tepat hari kemerdekaan Indonesia 17 Agustus kemarin, ribuan warga binaan di Sulawesi Selatan mendapat remisi. Salah satu yang mendapatkannya yaitu warga binaan Rutan kelas 2B Pangkep. Dari ratusan warga binaan yang mendapat remisi, 3 diantaranya langsung bebas. Warga binaan kelas 2 Pangkep penasaran. Mereka berkerumun di papan pengumuman remisi untuk mencari nama mereka masing-masing. Ya, remisi ini sangat berarti bagi warga binaan karena dapat mengurangi masa hukuman atau tahanan. Sebanyak 265 orang warga binaan menerima remisi dasawarsa. Sedangkan 224 warga binaan mendapatkan remisi umum. 3 diantaranya langsung menghirup udara bebas. Pengajuan remisi dilakukan berdasarkan perilaku serta aktif dalam berbagai kegiatan pembinaan di dalam rutan. Yang bisa mendapatkan remisi dengan persyaratan-persyaratan tertentu, minimal menjalani 6 bulan pidana, kemudian berkelakuan baik, aktif mengikuti program pembinaan, dan tidak melakukan pelanggaran tata tertib selama di rutan atau di lapas. Saat ini jumlah penghuni lembaga permasyarakatan dan rumah tahanan di Sulawesi Selatan lebih dari 12.000 orang. Pemerintah provinsi melalui Kanwil Kemenkumham Sulawesi Selatan mengusulkan 5.911 narapidana mendapatkan remisi. Namun hanya 5.909 narapidana yang disetujui. Muhammad Sardi melaporkan dari Kabupaten Pangkep dan Raisa Habu melaporkan dari Makassar.